Yo, what's up survivors? How you doing? Welcome back again to my channel Just Felix in SF. Dan akhir-akhir ini gue banyak banget terima DM Instagram ataupun Facebook mengenai gimana sih cara kerja ke Amerika. Kasih tahu dong, gue mau kerja dong ke Amerika. Ada yang kayak gini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada banyak banget deh pokoknya, ada 20-an 30-an pertanyaan, tanyanya sama. Gue juga pusing karena, tapi gue masih jawab satu-satu loh, dan jawaban gue itu selalu sama. Nah, makanya di video gue kali ini mendingan gue bikin video khusus. Jadi ketika ada orang lain yang lagi tanya seperti itu, gue langsung aja sharing video gue kali ini dan semua jawaban sudah beres. So stay tune terus and see you after the intro. Oke, langsung aja ya. Jadi stop tanya gue cara kerja ke Amerika dan tonton video gue kali ini. Tapi bagi kalian yang sudah paham tentang dunia keimigrasian, kalian bisa skip video gue kali ini. Jadi gue bikin dalam bentuk PowerPoint karena jadi keep on track aja, karena gue udah bikin poin-poin. Jadi cerita di video gue kali ini lebih terarah. So jadi bagi kalian yang masih awam, sering banget gue dapet DM Instagram atau Facebook nanya tentang, kok gimana cara ke Amerika dong, bantuin gue mau kerja di Amerika, gue bisa cuci piring deh, kerja kasar, kerja apa kek, jadi sopir truk atau apa macam-macam. Tapi nggak semudah itu bro ya, karena kalian harus punya sesuatu. Jadi gue analogiin ya, sebagai kalian pasti pernah ke Dufan dong, dan jika kalian ke Dufan kan kalian mustahil bisa langsung masuk ke Dufan langsung bisa main. Kalian kan harus butuh yang namanya tiket masuk ke Dufan. Terus tanpa adanya tiket kalian kan mustahil bisa masuk. Jadi kalian harus wajib beli tiket, ada loket untuk beli tiket. Lalu ada gerbang dan itu ada petugas Dufan yang kalian harus ngantri masuk satu-satu, menunjukkan tiket kalian, dan jika tiket kalian valid, kalian bisa masuk ke Dufan. Nah, sama seperti negara Amerika. Jadi gue analogi Dufan itu menjadi sebuah negara Amerika. Kalian butuh yang namanya tiket masuk tersebut, atau yang sering kita dengar sebagai yang namanya visa. Jadi poin nomor 2, kalian butuh yang namanya visa Amerika untuk bisa masuk ke negara Amerika. Tanpa adanya visa, kalian mustahil bisa menginjakan kaki di negara Amerika. Poin nomor 3, ada jenis-jenis visa. Bisa kalian lihat ada 2 poin utama yang penting, yaitu visa non-imigran dan juga visa imigran. Sesuai namanya, imigran itu adalah orang yang pindah dari negara asal ke negara berikutnya dengan tujuan untuk tinggal dan menetap. Nah, itu artinya imigran. Nah, di sini ada yang ditambah non, artinya kalian bukan sebagai imigran. Jadi maksudnya apa? Jadi visa non imigran itu tujuannya untuk visit dan juga traveling, atau kita sering sebut juga sebagai visa turis. Nah, yang B itu ada yang namanya visa imigran. Nah, ini yang tujuannya adalah untuk tinggal dan menetap, bisa kerja secara legal. Non-imigran itu kalian tidak boleh kerja, tujuannya hanya untuk visit. Sedangkan visa imigran, kalian bisa kerja dan menetap. So, lanjut. Nah, ini contoh visanya ya. Visa ini kalian bisa dapat di pasport kalian, dan kalian harus apply visa ke kedubes US di Jakarta atau Surabaya. Nah, prosesnya kalian bisa searching di YouTube channel orang lain, karena banyak banget orang yang bikin tutorial cara isi visa. Nah, balik lagi ke analogi ke Dufan ya. Jadi kalian kalau mau ke Amerika, kalian kan ke bandara dong ya. Nah, di bandara itu kalau untuk yang penerbangan internasional, kalian harus melewati yang namanya gerbang imigrasi. Dan gerbang imigrasi itu yang gua analogi sebagai petugas yang di Dufan. Kalian ngantri, kalian tunjukkan paspor kalian dan juga visa kalian ke petugas imigrasi yang ada di Indonesia.
Nah, jika udah valid, semuanya udah beres, kalian akan dicap di paspor kalian. Itu tandanya kalian sudah keluar dari negara Indonesia, dan ketika kalian menginjakan kaki keluar setelah dicap paspor, kalian sudah masuk ke wilayah internasional meskipun masih di bandara Indonesia. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke pesawat dan terbang ke Amerika. Nah, belum sampai di situ kalian bisa aman, karena setelah terbang kalian pasti akan menuju bandara di Amerika dong ya. Nah, kalian akan mengurus koper, bagasi, macam-macam, dan tibalah kalian di gerbang imigrasi di Amerika. Jadi sekali lagi kalian harus menunjukkan paspor dan visa kalian yang masih valid ke petugas imigrasi yang di Amerika. Nah, petugas imigrasi ngecek, oh semua dokumen oke, valid, kalian akan dicap di paspor kalian sebagai kalian sudah masuk ke negara Amerika dan welcome to the United States of America. Nah, di situ kalian bisa seneng karena kalian sudah bisa bebas pergi ke Amerika. Mau ya balik lagi ya, non imigran kalian berarti cuman bisa jalan-jalan, nggak boleh kerja. Visa imigran kalian bisa proses apply SSN, lalu kalian bisa kerja. Nah, sampai sini kalian udah ngerti lah ya. Sekali lagi, kalian butuh yang namanya visa Amerika untuk bisa masuk ke Amerika. Jadi stop tanya gue gimana cara kerja, kalian harus ngerti basic visa dulu ya. Tanpa adanya tiket atau visa Amerika, kalian mustahil bisa terbang. So, apa yang terjadi jika kalian tidak punya visa? Jadi kalian mau nekat beli tiket, ternyata kalian nggak tahu nih ada yang namanya visa. Nih, tiket masuk Amerika yang resmi. Ketika sampai di bandara, di petugas imigrasi Indonesia, oh kok nggak ada visa, kalian langsung didepak keluar, kalian tidak boleh masuk ke gerbang imigrasi Indonesia. Jadi kalian sudah bisa dipastikan tidak bisa naik pesawat, dan kalian akan pulang ke rumah masing-masing. So, balik ke pertanyaan utama, gimana gue tetap masih mau kerja ke Amerika, gimana bantuin gue dong gitu ya. Kalian mau nggak mau harus apply masing-masing nih. Nggak ada yang bisa bantu kalian untuk apply visa, karena kan kalian sendiri yang harus apply, karena ini visa buat kalian sendiri, bukan buat orang lain. Nah, terus poin 6, terus bikin visa biar goal susah nggak sih? Jujur, visa Amerika adalah visa yang paling sulit untuk ditembus. Paling susah di seluruh dunia itu untuk apply visa Amerika. Ya gimana ya, non imigran banyak visa turis juga ditolak meskipun dia sudah siapin duit ratusan juta. At the end, interviewer tidak melihat duit rekening kalian dan langsung ditolak. Entah kenapa nggak ada yang bisa nemuin tips and trick untuk bisa diterima di visa turis ya. Gue sendiri 2 kali ditolak, nggak tahu sebabnya apa, padahal gue dapat reward. Kayaknya di mindset mereka itu tujuan kalian apply visa turis adalah untuk kabur, menetap, gelap, cari kerja, cari duit di Amerika. Dan dia bisa tahu kayaknya kalau kalian bohong, dia langsung tolak. 1-2 menit, wah ini bohong nih, ngelit gelagat kalian gimana ya, dia bisa langsung tolak. Bagusnya sih kalau kalian jenius, kalian high skill, kalian bisa apply visa imigran. Jadi kalian apply perusahaan yang gede. Kalau syukur-syukur kamu keterima, dia bisa sponsor visa. Jadi tanpa adanya sponsor visa dari perusahaan, kalian juga mustahil bisa dapat visa imigran. Kalian nggak bisa langsung tuh tiba-tiba dateng, gue mau apply visa imigran dong, tolong disetujui nih. Padahal kalian nggak dapat sponsor dari perusahaan, itu langsung 100% ditolak. Jadi nggak semudah itu juga dapat visa imigran. Kalian harus apply perusahaan yang berani sponsor kalian visa kerja tersebut. Contohnya apa? Sebenarnya ini yang high skill workers ya. Contohnya kayak scientist, computer science, biochemical, atau fisikawan, atau astronot. Pokoknya bener-bener high skill. Itu yang bisa diterima di visa imigran. Nah, poin ke-7, terus ada nggak sih solusi jika tetap mau ke Amerika? Well, kalian bisa coba cara gua.
yaitu Apply DV Program atau DV Lottery. Pihak Amerika sendiri buka DV Program setiap tahun, setiap bulan Oktober. Prosesnya 2 tahun, dan pendaftaran itu free ya. Jadi hati-hati bagi kalian dapat email kalau ikut DV Program, one step closer, kalian akan menang, tapi at the end kalian harus bayar ke orang. Itu scam, 100% scam. Pendaftaran DV Program itu free, tidak dipungut biaya 1 sen pun, but at the end jika kalian terpilih pada tahap pertama, ada biaya-biaya keimigrasian yang kalian harus bayar ke pihak embassy atau Amerika. Gue sudah bikin videonya, nanti gue cantumin di link deskripsi. Ya, itu paling solusi yang paling mudah sih untuk saat ini. Setiap tahun buka, kalian apply setiap tahun. Kalau hoki, kalian bisa terbang ke Amerika tanpa pakai ribet. Syarat utama cukup ijazah SMA minimal. Dan gak pakai ribet, kalau dokumen lengkap 100% gue bisa pastiin kalian diterima ke Amerika, dan statusnya itu langsung green card. Oh iya, gue mau cerita, ada yang nanya apa sih bedanya visa imigran atau visa kerja dengan green card. So gini, basically kalau yang DV Program itu kalian langsung dapat yang namanya green card, berlaku 10 tahun, itu kartu paling sakti di bawah US citizen. Jadi urutannya gini, kalau kalian apply dapat kerjaan ya, bisa dipastikan kalian dapat visa imigran itu semacam kertas begini, ditempel di paspor kalian dan berlaku cuma 3 tahun, atau bisa kita sering disebut sebagai tipenya itu H1B, meskipun banyak tipe-tipe lainnya sih ya. Yang gue tahu cuma H1B biasanya berlaku 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun kalian harus perpanjang another H1B, atau kalian bisa upgrade yang namanya green card. Nah, green card itu udah kartu paling sakti sebagai, kita sebut sebagai permanent resident. Biasanya berlaku 10 tahun, itu one step closer jika kalian ingin menjadi US citizen. Jadi urutannya ya visa kerja, upgrade ke green card, lalu kalian upgrade ke US citizen, atau kalian disumpah untuk pindah warga negara atau naturalisasi dari Indonesia ke Amerika. Nah, itu bedanya. Jadi green card itu udah paling sakti sebagai permanent resident. Meskipun banyak kasus kalau kalian melakukan pelanggaran atau crime, green card kalian bisa ditahan dan digunting, dan kalian tetap bisa dideportasi ke Indonesia. Nah, meskipun begitu, green card itu adalah one step closer untuk kalian bisa menjadi US citizen. Nah, jika kalian sudah menjadi US citizen, berarti paspor Indonesia kalian akan dibuang lah, atau diapain ya namanya, ditahan oleh pihak Indonesia, dan kalian akan mendapatkan paspor Amerika. So, kalian sudah menjadi warga negara Amerika. Jika melakukan kesalahan, kalian tidak akan dideportasi ke Indonesia, paling cuma dipenjara di Amerika, karena kan basically ya kalian sudah warga negara Amerika, masa dideportasi ke Indonesia. Oke, make sense ya. So, solusinya ya kalau kalian bukan high skill worker ya apply DV deh. Kayak gue juga kalau nggak menang, gue jamin gue masih di Indonesia saat ini, gue nggak bisa ke Amerika. Iyalah, susah ke Amerika men, dapat visa itu susah banget. So, mungkin untuk video gue kali ini cukup sampai sini. Semoga wawasan kalian bertambah tentang keimigrasian, karena sekali lagi kalian sebelum nanya gue kerjaan, kalian apply visa dulu deh. Anyway, kalau kalian tiba-tiba memang dapat nih visa non-imigran, meskipun non-imigran ya, terus sudah siap terbang, kalian bisa kontak gue nanya kerjaan ya. Sebenarnya banyak sih, kalian langsung aja searching di Facebook Hibachi Chef Indonesia. Di situ banyak banget restoran tersebar di seluruh Amerika yang butuh pekerja restoran. Di situ ada yang live in, kalian dibayar. Live in itu kalian dapat kosan free gratis, makan juga langsung pasti dapat setiap hari, dan kalian dibayar per bulan, bisa 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, banyak banget di forum di Facebook Hibachi Chef Indonesia. Kalian bisa join aja, cek-cek di situ.
Nah, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa bisa share ke orang yang membutuhkan jawaban gimana cara kerja ke Amerika. Karena sebelum bisa kerja, kalian harus ngerti basic semua ini, oke? Kalian bisa share. Nah, setelah video gua kali ini live, jadi jika kalian ada nanya, gua bakal share video gua yang kali ini. Jadi gua nggak usah ketik satu-satu ke kalian dengan ketikannya itu sama. Mungkin ada kali 30 orang kalian nanya ke gue dalam 1 bulan ini. Oh ya, next video gue mau update tentang DV program yang 2022. Yang dapat itu 80% bisa. Itu percobaan pertama, jadi cukup 1 kali coba mereka langsung dapat. Wow, salut, hokinya gede juga ya. Nah, itu next videonya, gue mau update tentang DV program. Dan mungkin sekian video gua kali ini, and see you in another Just Felix. Bye bye.